Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini, kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya? Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh, dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha, atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah,
Itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial satuannya Joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat tambah m kali g kali h. Jadi, teman-teman udah tahu ya, apa itu usaha dan energi dalam fisika. Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA kurang EPB. WAB sama dengan M kali G kali HA kurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Terakhir, kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EK1 tambah EP1 dan EM2 adalah EK2 tambah EP2 setengah MV1 kuadrat
tambah M kali G kali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat tambah M kali G kali H2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Seperti kejadian di awal video tadi, soal ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Ya, jawabannya 0. Karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usahanya sama dengan 0. Jadi, jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2. Diketahui, balok dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan F cos alpha kali S. W sama dengan 25 Newton cos 37 derajat kali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 0,8 sehingga diperoleh usaha 40 Joule. Jawabannya B. Soal ketiga, diketahui grafik gaya terhadap perpindahan benda. Yang ditanya, berapakah besar usaha jika benda berpindah sejauh 7 meter? Besar usaha sama dengan luas daerah di bawah grafik, yaitu luas trapesium. Luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Jumlah sisi sejajarnya 7 tambah 4, 11, kali tinggi 20 meter bagi 2. Jadi, usahanya 110 Joule. Jawabannya A. Soal selanjutnya. Diketahui, benda masanya 1 kg dilemparkan ke atas. Kecepatan awal 40 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Kita jabarkan persamaannya menjadi setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan EK2 tambah M kali G kali H2. Benda dilempar dari bawah, artinya H1 sama dengan 0. Karena H sama dengan 0, maka EP1 juga sama dengan 0. EK2 sama dengan besarnya EK1 kurang EP2. 800 kurang 200 sama dengan 600 Joule. Jadi, jawabannya adalah D. Soal terakhir, kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, di permukaan tanah energi kinetik minimum. Kedua, di permukaan tanah energi potensial maksimum. Ketiga, di titik tertinggi energi kinetik maksimum. Keempat, di titik tertinggi energi potensial maksimum. Untuk menjawabnya, kita lihat ilustrasi berikut. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya minimum. Sebaliknya, H maksimum dan energi potensialnya juga maksimum. Jika benda jatuh di permukaan tanah, Vt maksimum, artinya energi kinetik maksimum, dan H sama dengan 0 sehingga energi potensial juga minimum. Jadi,
Pernyataan yang benar hanya pernyataan yang keempat. Jawabannya D. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar persamaan usaha, yaitu hasil kali gaya dengan perpindahan. Hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Dan hubungan usaha dengan energi potensial, yaitu usaha sama dengan perubahan energi potensial M kali G kali H1 dikurang H2. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang usaha dan energi. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.